Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yunus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan, waktu yang begitu indah Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yunus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membaca firman Tuhan ini langsung ingat istilah atau bahasa-bahasa orang di luar sana yang pernah mengatakan jangan sampai 3 kali. Ya, jangan sampai 3 kali. Dan Yunus dikatakan kali kedua Tuhan memanggilnya, lalu dia melakukannya. Ya, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kisah Yunus ya. Dari sejak sekolah minggu kita sudah diajak mendengarkan lagu Yunus di perut ikan pom pom pom, Yunus di perut ikan pom 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 gitu ya. Jangan sampai 3 kali. Lalu firman Tuhan saat ini mengatakan ke tengah-tengah kita, menyapa kita bahwa Tuhan ternyata tidak pernah salah pilih, bahwa Tuhan ternyata tidak pernah salah di dalam menentukan apa yang harus dia lakukan untuk setiap kita. Kita tahu bagaimana Yunus menolak ketika Tuhan mengutusnya. Tapi ternyata bukan kehendakmu Yunus yang terjadi, tapi kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Lalu firman Tuhan mengatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Memang kalau mengingat jangan sampai 3 kali, kalau 3 kali nggak tahu lagi mana itu ya. Jadi ingat kalau mama lagi marah ya, atau kalau orang tua lagi marah, jangan sampai 3 kali aku bilang ya.
Ya, kedua kalinya dan tidak sampai 3 kali, Yunus akhirnya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dia lakukan di dalam kehidupannya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa pesan yang kita lihat di dalam situasi ini tidak lain adalah ketika hal yang pertama yang mau dinyatakan kepada kita bahwa memang tidak gampang untuk menyerukan sebuah pertobatan, untuk menyerukan sebuah perubahan. Apalagi untuk masyarakat, apalagi untuk bangsa, apalagi untuk sebuah kerajaan yang besar, yang menjadikan kejahatan, yang menjadikan kesalahan, yang menjadikan melawan Tuhan itu sudah menjadi bagian kehidupan mereka. Tidak gampang. Lihat saja kalau kita mengingatkan seseorang saja bagaimana susahnya, atau jangan-jangan kita beratus kali berpikir untuk menasihati atau untuk mengatakan orang berubah atau bertobat meninggalkan kelakuan yang jahat di mata Tuhan. Apalagi lah situasi yang dihadapi oleh Niniwe, menghadapi situasi kerajaan, menghadapi situasi negara dengan semua penduduknya sudah melakukan kejahatan massal di mata Tuhan. Memang tidak gampang. Tapi apa hal yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini tidak lain adalah apa yang membuat kita kuat, apa yang membuat kita berani. Firman Tuhan menyatakan bahwa katakanlah apa yang Tuhan katakan. Jangan sebutkan, jangan lakukan apa yang ada di dalam pikiranmu. Lihatlah Yunus. Dia mengandalkan logikanya, dia mengandalkan pikirannya. Tapi ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan kepada orang-orang di Niniwe, kota yang besar itu, maka terjadilah seperti apa yang Tuhan mau. Lalu apa yang kedua? Yang kedua yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, cukuplah lakukan, cukuplah kerjakan, cukuplah nyatakan. Pekerjaan kita adalah menyatakan, pekerjaan kita adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Persoalan perubahan itu adalah karya Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita adalah melakukan apa yang Tuhan nyatakan, melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Persoalan perubahan, persoalan pertobatan, itu urusan Tuhan. Kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu. Maka Tuhan yang akan menyempurnakannya. Sama seperti Yunus, lalu dia masuk ke dalam kota, lalu dia mengatakan bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan hal yang luar biasa yang ketiga yang bisa kita lihat dalam situasi ini adalah rakyatnya mau mendengar. Orang-orang di kota itu mau mendengar. Bahkan rajanya juga, pemerintahnya juga mau mendengar. Makanya saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan utamakan akal pikiranmu. Kalau Tuhan sudah mengatakan, kalau Tuhan sudah memilihmu, kalau Tuhan sudah menunjukmu, lakukan saja. Sebab apa yang tidak mungkin, apa yang mungkin terlalu berat menurut akal pikiran kita, itu bisa Tuhan tunggang balikan. Lihatlah, bahkan Yunus tidak menyangka raja dan penduduk bertobat. Dan hal yang luar biasa sampai dinyatakan manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba dikatakan melakukan puasa. Artinya apa? Ada sebuah perubahan, ada sebuah pertobatan massal. Dan begitulah kuasa perkataan. Ketika perkataan itu bersumber dari Tuhan, ada sebuah perubahan, ada sebuah pertobatan, bahkan ada sebuah pemutarbalikan situasi di tengah kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang dinyatakan? Yang keempat, di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan mengatakan
melalui firman ini bahwa ternyata perubahan itu, yang keempat, bahwa perubahan itu, bahwa pertobatan itu bukanlah dengan kata-kata. Mari lihatlah kalimat ayat 10 itu. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, melihat perbuatan itu. Jadi bukan bicara, bukan manisnya kata-kata, bukan indahnya rangkaian kata yang keluar dari mulut kita, menyatakan kita sudah berubah, menyatakan kita sudah bertobat, menyatakan kita sudah meninggalkan masa lalu kita yang penuh dengan kekelaman itu. Tapi Tuhan melihat perbuatanmu, Tuhan melihat tindakanmu, Tuhan melihat apa yang engkau lakukan sebagai bagian dari perubahan itu, sebagai bagian dari melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak perlu banyak kata, memang tidak perlu mengukir kata-kata yang indah. Cukup tunjukkanlah dengan perbuatanmu, cukup tunjukkanlah dengan tingkahmu bahwa engkau bukan yang dulu lagi, bahwa aku bukan yang dulu lagi, bahwa aku bukan lagi pribadi yang tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupanku. Ada perbuatan yang terlihat nyata, sehingga orang-orang di sekitarmu akan mengatakan benar, dia sudah berubah. Lihat saja dari perbuatannya. Lalu apa yang berikut yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata begitulah besarnya kasih Tuhan itu. Seperti apa yang dikatakan di Yeskiel 33 itu. Bahwa Tuhan tidak mau melihat kematian orang jahat. Tuhan tidak mau melihat kematian orang berdosa. Tapi Tuhan mau melihat ada sebuah pertobatan. Tuhan mau melihat ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Dan tangannya akan selalu terbentang. Sama seperti ketika ia di kayu salib itu, tangannya selalu terbentang. Menunggu kita datang kepadanya. Maka mumpung Tuhan masih beri waktu, berubahlah. Jangan tunggu sampai Tuhan marah. Jangan tunggu sampai Tuhan membakar semua kehidupan kita. Mumpung Tuhan masih beri waktu, bertobatlah, berubahlah, tunjukkanlah dalam tindakan, dalam perbuatan, dengan doa, dengan pengharapan, seperti apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Maka Tuhan tidak jadi menjatuhkan hukuman itu kepada bangsa itu. Tidak jadi menjatuhkan hukuman ke dalam kota itu. Tuhanmu penuh dengan kasih. Kasihnya jauh lebih besar dari amarahnya. Kasihnya jauh melampaui geramnya. Dan biarlah kita juga seperti itu. Engkau yang mengatakan hidup di dalam kasih Tuhan, jangan biarkan amarahmu yang mendominasi. Jangan biarkan amarahmu mengalahkan kasih itu. Jangan percuma Tuhan mengasihimu di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga Tuhan berani dan mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak benar di mata Tuhan, sehingga kami diubahkan dan terlihat nyata di dalam setiap tingkah laku perbuatan kami. Kami menjadi anak-anak yang Kau senangi, yang Kau berkati di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memang berat, memang susah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan jelek yang mungkin selalu mendominasi dalam kehidupan kami. Tapi kami teramat percaya bahwa kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk berubah, bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak sukai di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.